Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Aku bahagia karena Tuhan menjaga Papa, Mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Halo, selamat pagi adik-adik Elohim Kids.
Shalom adik-adik semuanya. Gimana? Sudah pada mandi belum? Kalau sudah pada mandi pastinya sudah siap dong buat Sunday Funday. Nah, kakak mau ajak adik-adik buat kasih tos nih buat orang-orang di sekitar adik-adik. Kalau ada mama, papa, kakak ataupun adik ataupun saudara adik-adik yang ada di sekitar adik-adik, yuk kasih tos, katakan Tuhan Yesus memberkati. Terus kalau misalnya ada yang sendirian gimana kak? Kalau misalnya ada yang sendirian, tos sama kita deh, katakan apa? Tuhan Yesus memberkati. Wah, senang banget nih Kak, kita bisa ketemu lagi dengan adik-adik. Dan aku semangat banget Kak, karena kita bisa beribadah lagi bersama adik-adik yang ada di rumah. Nah, gimana nih kira-kira adik-adik yang di rumah? Apakah semangatnya sama seperti kakak-kakak yang di sini? Atau seperti Kak Iren tadi? Coba kayak sih mau cek dulu nih semangatnya. Kalau gitu sekarang adik-adik bangkit berdiri dulu. Yuk semuanya berdiri, kita mau jargon dulu. Jargonnya gampang banget, nanti adik-adik ikutin kakak-kakak yang di sini ya. Jadi kalau kayak sih bilang Elohim Kids, adik-adik ikutin kakak-kakak yang di sini ya. Coba ya, Elohim Kids. Yes, 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 makin Yahoo. Bisa? Yuk kita coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Elohim Kids. Yes, 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 makin Yahoo. Oke, kayak sih rasa adik-adik semua sudah semangat. Wah, semua sudah semangat ya. Kalau gitu kita langsung aja kak. Kita mulai Sunday Funday. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama ya kak. Halo adik-adik Elohim Kids, selamat pagi. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita berdoa, kita siapin hati kita, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai pada saat ini Tuhan kami masih diberikan kekuatan, kami masih diberikan kesehatan untuk kami boleh Tuhan mengikuti ibadah kami bersama dengan teman-teman dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang akan menyertai ibadah kami Tuhan, memberkati kakak-kakak yang akan melayani kami lewat puji-pujian dan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima ya Tuhan. Terima kasih, kami mau menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai kami menyudahinya ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah pimpin kita di dalam doa. Yuk, kalau gitu kita sudah berdoa, sekarang langsung aja kita mulai Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Teman-teman, kakak-kakak, puji Tuhan nih hari ini aku bawa bekal buat kita makan bareng-bareng. Karena tadi pagi itu aku belajar bikin kue. Aku diajari sama mamaku. Teman-teman mau nggak? Mau. Ntar ya, aku ambil sebentar ya kuenya. Ya. Wah, pasti enak nih Pasti enak kuenya. ini. Pasti enak. Wah, Ini dia. enak nih kayaknya. Boleh ambil nggak Kak? Boleh.
Siapa yang mau? Yuk, yuk. Aku mau Kak, aku mau. Aku langsung ambil ya. Kue coklat nih. Aduh. Kue coklat nih. Coba. Nah, Enak. Beneran Kak Cindy? Ini enak. Wah, hebat ya Kak Cindy, bisa bikin kue kayak gini. Puji Tuhan, hari ini kita dapat berkat dari Kak Cindy. Terima kasih ya Kak Cindy. Gimana sih Kak Yasi? Kak Iren, rasanya gimana? Kak Daud. kalau menurutku sih Kak, ini udah enak kok. Tapi nanti kalau Kak Cindy bikin lagi, Kak Cindy bisa tambahin sedikit gula Kak. Karena kayak sedikit kurang manis ya Kak Yas. Tapi puji Tuhan kok Kak Cindy. Terima kasih banyak sudah menyediakan berkat buat kita. Sama-sama Kak Iren. Kak Daud gimana? Ya Kak Daud, tapi kok mukanya kayak murung gitu, kayak nggak semangat makan gitu, kenapa? Kurang enak ya Kak ya? Enggak sih Kak, aku kira tadi kue apa Kak. Ternyata kue ini ya. Jadi gini, aku tuh sebenarnya nggak suka sih Kak sama kue ini. Harusnya Kak Cindy tuh bisa bawa makanan yang lain gitu loh Kak. Oh gitu ya Kak Daud, ya maaf. Ya gimana ya, soalnya ini kali pertama aku belajar bikin kue. Ya nanti lain kali aku bikin yang lebih enak sama bikin kue yang lain ya Kak ya. Kak Daud, harusnya sih nggak boleh begitu ya. Karena apapun yang kita terima, kita harus bersyukur buat berkat yang sudah Tuhan berikan. Iya Kak Daud, kita harus belajar untuk bersyukur buat kebaikan Tuhan, walaupun kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ayo adik-adik, pasti kita semuanya pernah bersikap seperti Kak Daud. Ayo jujur, siapa yang sering marah-marah sama mama atau papa karena makanannya tidak seperti yang adik-adik mau? Atau adik-adik sudah belajar bersyukur walaupun makanannya seadanya? Tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya Dika, aku minta maaf. Aku sering lupa bahwa ini semua juga berkat Tuhan. Maaf ya Kak Cindy. Gak apa-apa kok Kak Daud. Aku pun juga belajar. Nanti harus belajar bikin kue yang lebih enak lagi dan juga lebih macam-macam. Nanti Kak Daud, Kak Iren sama Kak Yasi pasti aku kasih lagi. Mengenai mengucap syukur dalam segala hal, aku jadi ingat sebuah kisah di dalam Alkitab. Tetapi sebelum kita lebih lanjut mendengar cerita ini, yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan ya.
kasih Bapak. Terima kasih Bapak atas segala berkat yang kau berikan. Terima kasih Bapak atas segala penampunan yang kau berikan. Terima kasih Bapak atas doaku yang kau kabulkan. Terima kasih Bapak atas segala pertolonganmu setiap hari. Tanpamu, tanpa hadirmu, tanpa penyertaanmu, tanpa pertolonganmu, tanpa berkatmu, aku tak bisa berdiri sendiri di sini. Aku tak akan hidup dalam damai. Tak akan ada satupun yang dapat membalas segala pemberianmu setiap hari. Selain ucapan syukur yang teramat tinggi padamu. Wah, puji Tuhan. Terima kasih ya, sebuah puisi yang sangat indah. Kak Cindy, aku jadi penasaran dengan kisah Alkitab yang tadi kakak mau ceritakan. Oh iya, oke. Adik-adik, kakak-kakak, dalam Alkitab ada kisah tentang Nabi Habakuk yang hasil panennya gagal. Tidak ada buah yang bisa dipetik, jadi tidak ada buah yang bisa dijual ke pasar. Lalu ladang-ladang kekeringan sehingga tidak ada gandum. Bahan makanan untuk dimakan juga tidak ada. Lalu kandangnya juga kosong melompong karena kambing dombanya ada yang mengambil. Wah, kasihan banget ya Kak, dia tidak punya apa-apa. Biasanya orang yang tidak punya apa-apa harus bagaimana ya? Kira-kira ada yang sedih dan berdiam diri. Ada juga yang ngomel-ngomel dan marah-marah seperti Kak Daud tadi. Tetapi ada yang berdoa kepada Tuhan seperti Habakuk. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk, Kak? Walaupun menghadapi situasi yang gak enak, dia gak marah sama Tuhan. Dia gak ngomel-ngomel, tetapi dia malah bersorak-sorak dalam Tuhan. Dia tetap bersemangat sebab dia masih punya Tuhan. Dia tahu Tuhannya baik dan mampu memberi segala sesuatu. Karena itu, ia hanya berserah kepada Tuhan. Ia yakin Tuhan akan menguatkan dia dan menolongnya. Adik-adik, oleh karena itu kita harus mencontoh Nabi Habakuk. Apapun yang kita punya, itu adalah pemberian Tuhan. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan tahu apa yang kita perlukan dan Ia pasti akan memberikan kepada setiap kita. Jadi, jangan ngomel-ngomel. Apapun yang terjadi, belajar untuk bersyukur. Tuhan pasti memelihara kehidupan kita dengan sangat baik. Siapa yang mau belajar bersyukur kepada Tuhan seperti Nabi Habakuk? Wah, aku hari ini belajar banyak banget. Aku mau belajar bersyukur sama Tuhan karena apapun yang Tuhan berikan itu baik buat aku. Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa anak-anak Tuhan itu tidak boleh mengomel ya. Tetapi kita semua harus belajar bersyukur. Tersenyum karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum.
mengungkapkan orang benar akan hidup oleh iman. Di episode kali ini, kita masih membahas nabi-nabi dalam perjalanan bangsa Israel, yakni Nabi Habakuk. Habakuk dalam bahasa Ibrani artinya adalah pelukan kasih. Habakuk adalah nabi ke-8 dari 12 nabi-nabi kecil dan sekaligus penulis dari kitab Habakuk. Habakuk hidup kira-kira sezaman dengan Nabi Zefanya, Yeremia, Nahum, dan mungkin juga Yoel. Beberapa ahli menyebut orang tidak bisa mengenal identitas Habakuk secara lengkap. Apa alasan para ahli berpendapat demikian? Pertama, Habakuk tidak pernah membeberkan latar belakang pribadinya dalam sepanjang kitab ini. Kedua, kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak pernah menyebutkan biografinya. Padahal orang bisa memperoleh informasi lebih banyak mengenai Zefanya, Nahum, dan Yeremia yang adalah nabi-nabi yang sezaman dengan Habakuk. Satu-satunya informasi penting dalam kitab ini yang menunjukkan siapa Habakuk adalah pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1. Kedua ayat tersebut, Habakuk disebut sebagai nabi. Ini mungkin menjadi alasan Habakuk digolongkan dalam kelompok nabi-nabi kecil. Sedikitnya informasi tentang Habakuk karena singkatnya masa pelayanan dan firman Tuhan yang diwahyukannya, tetapi itu bukan berarti tidak bisa digunakan untuk memahami siapakah Habakuk. Kitab Habakuk yang ditulis sekitar 605 sebelum Masehi sampai 586 sebelum Masehi, sebelum kerajaan Yehuda berada dalam pembuangan. Nabi Habakuk muncul saat Israel pecah menjadi dua kerajaan, utara dan selatan. Nabi Habakuk fokus melayani wilayah Yehuda atau kerajaan Israel Selatan. Habakuk hidup pada masa pemerintahan Raja Yoyakim. Raja yang dikenal lalim itu memerintah tahun 609 sebelum Masehi sampai 598 sebelum Masehi. Habakuk menyatakan bahwa Allah akan memakai Babel sebagai alat pelaksana hukumannya terhadap Yehuda. Nubuatan ini juga menunjukkan bahwa suatu saat Babel akan menjadi negeri adik kuasa dan saat itu tiba, Babel akan menyerbu Yehuda, 608 sebelum Masehi sampai 598 sebelum Masehi. Sebelumnya, Babel mengalahkan Mesir, negara kuat terakhir yang menentang perluasan bangsa Babel. Babel mampu menaklukkan Mesir yang diperintah oleh Firaun Neko di Sungai Efrat. Habakuk 1 ayat 6 menunjukkan serbuan Babel itu dengan menyebut bangsa penakluk itu dengan nama Kasdim. Habakuk menyusun kitabnya pada masa pemerintahan Raja Yoyakim, 609 sampai 598 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Yoyakim juga banyak terjadi korupsi. Hal ini ditunjukkan dalam Habakuk 1 ayat 2 sampai 4. Oleh karena itu, tema teologis Habakuk adalah keadilan. Habakuk menyampaikan pesan yang keras dan tajam kepada orang-orang yang masih mempertahankan kejahatan moral, politis, dan ritual demi kepentingan dan kesenangan sendiri. Meskipun kejahatan bangsanya besar, tetapi Habakuk sempat mempertanyakan keputusan Tuhan memakai orang Kasdim untuk menghukum Yehuda. Padahal, orang Kasdim adalah bangsa penakluk yang kejam dan biadab, serta tidak mengakui kebenaran Tuhan. Habakuk 1 ayat 13. Namun, pada akhirnya Habakuk melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam sejarah demi keselamatan umat manusia. Habakuk menekankan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, adil, dan membela umatnya, walaupun umat dalam penderitaan. Habakuk meyakini bahwa orang benar akan hidup dan orang fasik akan musnah. Habakuk juga memberi kekuatan pada Yehuda agar tetap optimis pada Tuhan. Habakuk mengajarkan nilai-nilai kesabaran, ketekunan, dan pemahaman akan makna penderitaan. Ia mendorong Yehuda untuk mengerti rencana Tuhan secara jangka panjang, sehingga seseorang tidak memaksakan kehendaknya, tetapi memahami rencana itu dalam kesabaran dan penuh pengertian. Habakuk 3 ayat 17-19. Ungkapan Nabi Habakuk yang begitu terkenal ialah orang benar akan hidup oleh percayanya. Habakuk 2 ayat 4. Rasul Paulus menjadikan ungkapan itu sebagai tema penting di Perjanjian Baru sebagai pembangkit iman. Bahkan Rasul Paulus mengutip ayat ungkapan itu sebanyak 3 kali yang terdapat dalam Roma 1 ayat 17, Galatia 3 ayat 11, dan Ibrani 10 ayat 38. Adik-adik, ayo kita belajar dari Nabi Habakuk. Keadaan bangsa Israel saat itu buruk sekali. Bangsanya ditekan oleh bangsa lain, bahkan Habakuk mengalami masa sulit.
ketika tidak ada bahan makanan, gagal panen, kambing domba dibawa kabur, dan tidak ada lagi yang tersisa. Kalau kita bayangkan saat kita ada di posisi Nabi Habakuk, mungkin kita sudah stres, frustasi, marah-marah. Tapi ternyata Nabi Habakuk tidak demikian. Ia malah bisa bersorak-sorak memuji Tuhan. Kenapa? Apa sih rahasianya? Kuncinya adalah Habakuk mengenal betul siapa Tuhannya. Ia yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan sanggup melakukan hal yang luar biasa dalam alam semesta ini. Keyakinannya tentang siapa Tuhannya itulah yang membuat Habakuk percaya Tuhan akan menolong dia. Ia mengaku bahwa Tuhan adalah kekuatannya, sehingga ia dapat menjalani hidup dengan ringan, seperti kaki rusa yang berjejak di bukit. Ia mampu bersyukur kepada Tuhan dalam situasi yang sulit sekalipun, karena ia sadar betul siapa Tuhannya. Keadaan yang kita terima sekarang ini adalah atas kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Oleh karena itu, kita perlu belajar untuk tidak bersungut-sungut dan tidak mengeluh dalam hidup ini. Kita harus belajar menerima setiap keadaan. Justru ketika kita lemah atau kita tidak berdaya, kuasa Tuhan dapat lebih dirasakan. Bersyukurlah atas segala apa yang kita terima dan kita alami saat ini, karena semuanya adalah pasti untuk kebaikan kita semua. Sekarang kakak mau ajak kita semua untuk baca satu ayat di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Nah, sekarang waktunya ingat-ingat, ting. Yang pertama, apapun yang terjadi, suka atau duka, baik atau buruk, jangan lupa berterima kasih pada Tuhan. Yang kedua, belajarlah menerima setiap keadaan. Biarlah dalam kelemahan, kekuatan dari Tuhan lebih dapat dirasakan. Yang ketiga, percaya yang sesungguhnya tidak tergantung pada apa yang kita terima. Hanya orang beriman yang mampu tetap berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun berada dalam situasi yang sulit. Dan yang keempat, dasar dari ungkapan terima kasih yang sejati adalah kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup mengubah situasi sulit menjadi baik atau indah pada waktunya. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk menghafalkan ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di Habakuk 3 ayat 18. Aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Kalau gitu sekarang waktunya kita beraktivitas. Yuk kita sama-sama lihat video berikut ini. Shalom, selamat pagi Elohim Kids. Ketemu lagi di aktivitas Sunday Funday. Minggu ini kira-kira kita mau bikin aktivitas apa sih? Udah penasaran? Langsung aja yuk kita siapin alat dan bahannya. Yang pertama, adik-adik perlu siapin kertas lipat. Terus ada pewarna. Di sini kakak pakai spidol. Adik-adik bebas mau pakai pewarna apapun. Terus ada gunting dan ada pensil. Oke, sudah siap semua alat dan bahannya? Kalau udah siap, kita ambil 1 lembar kertas lipat, bebas adik-adik mau kertas lipat warna apapun. Terus kita mau lipat jadi 2 bagian. Dan kita siapin tangan kita sebelah kiri dan kita akan cetak ke kertas lipat yang udah kita lipat. Di bagian yang lipatan itu tangan kita taruh pas di bagian lipatan kertas seperti yang kakak contohkan ini. Terus kita mau gambar tangan kita pakai pensil. Oke, kalau sudah kita gambar tangan kita seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita mau gunting sesuai dengan gambar yang udah adik-adik buat. Dan ini dia hasilnya setelah kita gunting. Terus kita mau buka dan kita mau tuliskan pesan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita mau tuliskan, dalam suka, dalam duka, apapun yang terjadi, baik atau buruk, aku mau tetap berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik bisa tuliskan pakai pewarna, pakai krayon boleh, pensil warna, ataupun pakai spidol pun juga boleh. Bebas adik-adik mau tulis pakai warna apapun. Dan adik-adik juga bisa hias secantik mungkin. Dan ini dia hasil aktivitas kita di minggu ini adik-adik. Jadi adik-adik bisa menghias sesuka adik-adik sesuai kreativitas adik-adik masing-masing. Gampang kan aktivitas kita di minggu ini? Tetap ingat ya untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Sampai jumpa di aktivitas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana adik-adik? Nggak sulit kan? Kalau sudah dilihat videonya, diperhatikan baik-baik, sekarang cepet ambil alat dan bahannya, kemudian diikuti yang Kak Iren ngajarin tadi. Terus dikerjakan yang bagus, yang rapi, semangat! Dan sekarang kita mau dengarkan dulu pengumuman untuk hari ini. Untuk pengumuman yang pertama, jangan lupa ya adik-adik untuk ayat hafalannya
dihafalkan. Yang kedua, Jangan lupa setiap hari dengarkan renungan yang linknya sudah dibagikan oleh Bapak dan Ibu Guru Sekolah Minggu adik-adik masing-masing. Jangan lupa minggu depan kita ada ibadah sekolah minggu onsite di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu jam 8 pagi. selanjutnya buat adik-adik yang masih mengikuti ibadah online, Sunday Funday akan tetap hadir menemani adik-adik semuanya jam 10 pagi di channel YouTube Elohim Ministry. Dan pengumuman yang terakhir untuk Papa Mama, jangan lupa untuk datang ibadah onsite hari Minggu jam 6 pagi di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini ya Bapa, karena Engkau telah memberikan firman-Mu Tuhan atas setiap kami. Engkau telah mengingatkan kami Tuhan untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Walaupun banyak hal Tuhan yang terjadi yang mungkin gak enak buat setiap kami, tapi Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk selalu bersyukur karena kami punya Allah yang kuat, kami punya Allah yang berkuasa dan bisa mencukupkan setiap keperluan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini ya Bapa, dan di hari ini Tuhan kami akan melaksanakan segala aktivitas kami. Kiranya Kau berkati setiap kami ya Bapa, dan Kau juga akan melindungi kesehatan kami sekeluarga ya Bapa. Berkati orang tua kami Tuhan, biar apapun yang mereka kerjakan Tuhan Kau buat berhasil, dan Kau jagai kesehatan mereka Tuhan hari demi hari ya Bapa. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan di Sunday Funday. Everyday sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. When I look up to the sky, I see the bird